Pernahkah kamu merasa hidup ini terus berjalan, tapi kamu tidak sedang memegang kendali arahnya? Seperti berdiri di tengah kerumunan, namun suara hatimu tenggelam dalam zaman yang menuntut kita berbicara cepat, merasa banyak, berbelanja tanpa berpikir, dan membiarkan pikiran terombang-ambing. Padahal, diam, sadar, dan menguasai diri adalah bentuk perlawanan terkuat. Kita sering berpikir bahwa kekuatan berasal dari luar, dari jabatan, pengaruh, atau harta. Namun, kekuatan sejati justru lahir dari dalam. Dari caramu menjaga kata-kata agar tak menjadi racun. Dari caramu menahan emosi agar tak menghancurkan hubungan. Dari caramu memperlakukan uang sebagai alat, bukan tuan. Dan dari caramu menjaga pikiran tetap jernih meski badai menerpa. Kita bukan membahas teori motivasi sederhana. Kita berbicara tentang disiplin jiwa, seperti yang diajarkan para filsuf Stoik, bahwa kendali bukan soal menekan, melainkan membebaskan diri dari hal-hal yang tak perlu mengatur hidup kita. Pertanyaannya, benarkah kita mampu mengendalikan diri? Atau ini hanya cerita indah agar kita merasa berkuasa? Padahal, mungkin saja kita sedang dikendalikan oleh trauma, kebiasaan bawah sadar, dan sistem yang kita warisi. Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab bersama, perlahan, dengan ketenangan yang membedah, bukan membakar. Pastikan kamu menonton hingga akhir agar tak melewatkan inti dari pembahasan ini. Jangan lupa berlangganan agar kita bisa terus saling berbagi perspektif yang menginspirasi. Mari kita mulai. Kendali ucapan, pilih kata dengan makna, bukan sekadar berbicara. Poin pertama, pilihlah kata-katamu dan berkomunikasilah dengan penuh kesadaran. Pernahkah kamu melihat seseorang yang berbicara sedikit, tapi setiap kalimatnya seolah mengguncang ruangan? Tidak keras, tidak panjang, tapi penuh makna. Sebaliknya, ada yang berbicara seharian, mengeluarkan kata demi kata tanpa arah, hanya menjadi debu verbal yang lenyap begitu saja. Di era ini, berbicara sering dianggap tanda eksistensi, sementara diam justru dicurigai. Namun, kesadaran memilih kata semakin langka. Dalam stukisme dan kehidupan nyata, ucapan bukan sekadar informasi. Ia adalah kehendak, bentuk kehormatan. Ia bisa jadi senjata atau jembatan, dan karena itu layak dikendalikan. Bukan berarti menjadi bisu, tapi sadar. Kita mulai dari hal sederhana yang sering diabaikan, kebiasaan berbicara otomatis. Berapa kali kita mengucapkan sesuatu hanya karena suasana hati buruk? Berapa kali kita bicara karena tak nyaman dengan keheningan? Atau hanya untuk mengisi kekosongan? Disitulah bahayanya. Ketika kata-kata keluar tanpa tujuan, mereka menjadi medan tak terkendali antara kesadaran dan kebiasaan. Kita pikir sedang berkomunikasi, padahal mungkin kita sedang lari dari diri sendiri. Banyak orang tak menyadari bahwa ucapan mereka mencerminkan luka yang belum sembuh. Seperti anak kecil yang dulu diminta diam saat ingin berbicara, kini dewasa dan berbicara tanpa henti. Bukan karena yakin, tapi karena takut tak dianggap. Trauma tak selalu muncul sebagai teriakan. Kadang ia tersembunyi dalam tawa berlebihan atau basa-basi yang menyesakkan. Sebaliknya, ada yang memilih diam, tapi bukan karena bijak, melainkan karena takut, karena kehilangan arah, atau karena tak tahu lagi suara mana yang harus diikuti, suara hati atau gema penilaian orang lain. Kita semua pernah berada di titik itu. Namun, intinya bukan menghakimi cara orang berbicara, melainkan mengajak kita melihat lebih dalam. Apa makna di balik kata-kata kita? Apakah mereka lahir dari kesadaran atau sekadar refleks? Apakah ucapan kita membangun atau hanya mempertahankan ego? Berbicara dengan maksud bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang memilih kapan harus bicara dan kapan cukup diam. Dalam situasi penting, konflik keluarga, rapat kerja, atau momen pribadi, satu kalimat bisa menyelamatkan, tapi satu kata ceroboh bisa memicu kehancuran. Kita sering menyebutnya terpeleset lidah, tapi seringkali itu bukan sekadar kesalahan. Itu adalah isi batin yang tak terselesaikan, bocor lewat bibir yang tak waspada. Ada kisah menarik dari dunia diplomasi. Seorang negosiator senior dalam rapat krisis hanya mengucapkan satu kalimat selama 2 jam. Namun, kalimat itu memecah ketegangan dan membuka jalan kompromi. Bukan karena ia pandai merangkai kata, tapi karena ia mendengarkan dengan penuh perhatian sebelum memilih kalimat yang benar-benar diperlukan. Sebaliknya, seorang tokoh publik kehilangan karir bertahun-tahun hanya karena satu candaan tak pantas.
Dunia digital tak memaafkan kata yang meleset, dan seringkali kata itu lahir bukan dari niat buruk, melainkan dari kecerobohan berpikir. Itulah mengapa latihan jeda sangat penting. Bukan diam karena takut, tapi diam untuk menyaring. Diam untuk mendengar apa yang bergolak di dalam batin kita. Apakah kita bicara karena marah, karena ingin menang, karena ingin membuat orang lain merasa bersalah, atau karena kita benar-benar ingin menyampaikan kebenaran? Salah satu kebiasaan paling merusak adalah kecepatan. Bukan hanya kecepatan bicara, tapi kecepatan menanggapi. Di era digital, kita dituntut bereaksi instan. Komentar harus cepat, tanggapan harus segera, bahkan opini pribadi seolah harus diucapkan tanpa direnungkan. Tapi, siapa yang diuntungkan? Bukan kita. Kebiasaan ini menciptakan manusia yang selalu berbicara, tapi tak pernah benar-benar mengatakan sesuatu. Ironisnya, semakin banyak kita bicara tanpa maksud, semakin mudah kita dikuasai oleh narasi luar. Studi psikologi komunikasi menunjukkan bahwa semakin sering seseorang berbicara tanpa kesadaran, semakin besar kemungkinan ucapannya mencerminkan bias bawah sadar, trauma, atau internalisasi sosial yang tak tersaring. Artinya, kata-kata kita bisa lebih mencerminkan luka ketimbang nilai-nilai kita. Oleh karena itu, mengendalikan ucapan adalah cara melindungi identitas, menjaga pikiran dari pengaruh luar, dan akhirnya melindungi harga diri. Tapi, bagaimana dengan mereka yang sejak kecil diajarkan untuk diam? Bisakah mereka belajar berbicara dengan maksud? Tentu saja, justru mereka memiliki potensi besar karena tahu betapa berharganya kata yang diucapkan. Mulailah dari lingkungan aman, menulis jurnal, berbicara di ruang pribadi, atau menuangkan perasaan dalam tulisan sebelum diucapkan langsung. Pelan-pelan, sistem saraf akan belajar bahwa berbicara tak selalu berujung penolakan. Sebaliknya, bagi yang terlalu mudah berbicara, tantangannya adalah belajar menahan. Belajar menerima bahwa tidak setiap situasi membutuhkan respons. Kadang, yang dibutuhkan bukan jawaban, melainkan kehadiran, bukan argumen, tapi empati. Seorang bijak pernah berkata, kata-kata ibarat anak panah. Sekali dilepaskan, tak bisa ditarik kembali. Jika kita ingin hidup lebih baik, lebih damai, lebih bermakna, kendalikan anak panahmu. Jangan lepaskan karena marah atau karena ingin merasa penting. Lepaskan hanya saat kata itu membawa terang. Dalam stukisme, logos, kemampuan berpikir dan menyampaikan pikiran dengan akal dan moral adalah salah satu aspek termulia manusia. Tapi, ketika ucapan kehilangan arah, ia menjadi alat insting, dan dari sanalah kehancuran sering bermula. Perang, pengkhianatan, luka hati, kehancuran reputasi, semua bisa berawal dari satu kalimat. Karena itu, kita harus mengambil kembali kendali. Bukan dengan menjadi pendiam ekstrim, tapi dengan menjadi seseorang yang ketika berbicara, orang lain memilih mendengarkan karena tahu kata-katanya bukan basa-basi, melainkan hasil perenungan. Bukankah itu lebih kuat? Mungkin kamu mulai menyadari, ternyata selama ini aku sering bicara untuk bertahan, bukan untuk menyampaikan makna. Atau mungkin kamu sudah menahan kata yang lama ingin diucapkan, tapi takut salah. Tak apa, kesadaran itu adalah langkah awal kendali. Jadikan hari ini momentum untuk berkata lebih sedikit, tapi lebih bermakna. Biarkan jeda menjadi bagian dari cara kita berbicara. Biarkan keheningan mengajarkan kita menyampaikan kebenaran tanpa perlu meninggikan suara. Karena saat kamu mengendalikan kata-katamu, kamu sedang membentuk duniamu. Dan saat kamu membentuk duniamu dengan kata-kata penuh maksud, kamu menciptakan realitas yang lebih jernih, jujur, dan damai. Sekarang, tanyakan pada dirimu, apakah yang akan kamu katakan setelah ini benar-benar perlu, atau hanya pantulan luka lama yang belum sempat didengar? Jika belum tahu jawabannya, mungkin ini saatnya untuk diam sejenak. Kendali emosi. Ketenangan adalah kekuatan sejati. Poin kedua, kuasai emosimu agar tetap tenang. Kita sering diajarkan untuk tidak menangis, tidak marah, tidak terlalu senang, atau terlalu sedih. Seolah emosi adalah sesuatu yang harus ditekan, disembunyikan, atau bahkan dibuang agar tak mengganggu citra diri. Tapi, kita lupa satu hal, kita bukan mesin. Kita hidup, dan setiap kehidupan pasti berdenyut. Denyut itu bernama emosi. Masalahnya bukan pada emosi itu sendiri, melainkan bagaimana kita memperlakukannya. Orang bijak bukanlah yang tak pernah marah,
melainkan yang tahu kapan marah itu layak dan kapan hanya membuang energi, yang mengenal kecewaan tanpa tenggelam di dalamnya, yang bisa merasakan sedih tanpa menjadikannya identitas. Sayangnya, tak semua dari kita diajarkan cara mengelola emosi. Banyak dari kita hanya mewarisi dua pilihan ekstrim, meledak atau memendam. Keduanya sama-sama merusak. Meledak menghancurkan hubungan, membakar kepercayaan, dan merobohkan jembatan yang susah payah dibangun. Memendam merusak diri sendiri secara perlahan dari dalam. Salah satu ilusi terbesar adalah menganggap diam berarti damai. Padahal, diam bisa jadi hanya perisai yang menyembunyikan badai. Pernahkah kamu melihat seseorang yang selalu tampak tenang, tak pernah marah atau mengeluh, tapi tiba-tiba meledak atau kolaps? Ketenangan palsu seperti itu hanya bertahan sementara karena bukan kedamaian sejati, melainkan strategi bertahan hidup. Tenang bukan berarti menahan. Tenang adalah kemampuan untuk hadir dalam emosi tanpa hanya di dalamnya, seperti perahu yang stabil di tengah ombak, bergerak, tapi tak terguling. Ada hal yang jarang dibahas tentang emosi, bahwa emosi adalah sinyal, seperti nyeri pada tubuh saat terluka. Ia bukan musuh, hanya pemberi tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Kemarahan bisa menandakan batasmu dilanggar. Kesedihan mungkin isyarat bahwa kamu kehilangan sesuatu yang berarti. Ketakutan muncul saat kamu menghadapi hal yang belum dikenal atau belum siap dihadapi. Sayangnya, kita sering buru-buru mengusir sinyal itu dengan berkata, "Jangan cengeng, tak usah lebay," atau "santai saja." Tapi, apakah itu solusi, atau sekadar penyangkalan kolektif karena kita takut melihat luka yang belum sembuh? Ketika seseorang meledak tanpa sebab jelas, bisa jadi itu bukan reaksi terhadap kejadian saat ini, melainkan gemuruh dari pengalaman masa lalu yang tak terselesaikan. Seperti tangki air yang terus diisi tanpa pernah dikuras. Saat meluap, bukan karena tetes terakhir, tapi karena keran tak pernah dibuka. Dalam kehidupan sosial, kita juga dibentuk oleh narasi timpang tentang emosi. Ada yang dianggap berwibawa saat marah, tapi orang lain dari kelompok berbeda, usia, gender, atau status, disebut emosional atau dramatis jika melakukan hal yang sama. Ini adalah ketidakadilan ekspresif, yang punya jabatan boleh marah, yang tidak disuruh diam. Yang dianggap rasional boleh kecewa, tapi yang dianggap harus kuat dianggap lemah jika menunjukkan emosi. Banyak orang akhirnya hidup dalam peran, bukan sebagai diri mereka sendiri. Mereka menjadi penjaga damai di keluarga, penengah di hubungan, atau penyabar di tempat kerja. Hingga lupa kapan terakhir kali mereka jujur pada emosi mereka. Tapi, jujur bukan berarti sembrono. Emosi tak harus dilampiaskan, tapi juga tak bisa dikubur. Yang kita butuhkan adalah pengelolaan, bukan pelampiasan. Ini bisa dilatih. Misalnya, saat merasa kesal, diamlah sejenak. Tarik napas 3 kali, pelan saat menarik, perlahan saat menghembuskan. Kedengarannya klise, tapi riset neurologi membuktikan bahwa mengatur napas mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, menurunkan detak jantung, menstabilkan tekanan darah, dan memberi ruang untuk memilih. Apakah kata atau tindakan kita berasal dari nilai kita, atau hanya respons impulsif? Jika kamu pernah ingin membalas hinaan, tapi memilih diam, tersenyum, lalu merespons 2 hari kemudian dengan keputusan matang, itu adalah kendali. Tapi, hati-hati, kadang ketenangan bukan dari latihan, melainkan dari kelelahan. Lelah bertengkar, lelah menjelaskan, lelah karena tahu tak ada yang akan mendengar meski kita meluapkan emosi. Kamu mungkin mengenal seseorang seperti ini, atau pernah mengalaminya sendiri. Diam yang dingin, bukan tenang, tapi menyerah. Kita menyebutnya numb, bukan damai, tapi tak lagi bisa merasa. Orang lain mungkin memuji, dia bijak, tak reaktif, tanpa tahu bahwa di dalamnya ada luka yang terlalu lama ditahan. Ada pertanyaan penting, jika emosi bisa menyebabkan penyakit, bisakah itu dibuktikan? Riset psikosomatik menunjukkan bahwa menahan marah kronis meningkatkan risiko hipertensi. Menekan kesedihan lama bisa memicu gangguan pencernaan, insomnia, atau nyeri otot kronis tanpa sebab medis jelas. Tubuh menyimpan apa yang tak mampu kita ungkapkan. Emosi yang tak diekspresikan sering mencari jalan lewat tubuh. Maka, kadang kita perlu bertanya, rasa sakit ini, apa yang belum sempat aku ungkapkan? Sekarang, mari lihat kenyataan lebih luas. Mengapa masyarakat modern begitu mudah terpicu emosinya?
Jawabannya sederhana, karena itu menguntungkan. Orang yang marah lebih sering berbicara, bereaksi, dan mudah digerakkan. Dalam logika algoritma digital, konten dengan emosi tinggi, marah, panik, sedih, adalah yang paling banyak disebar. Sistem dibuat agar kita terus merasa, bukan sadar. Media sosial tak memberi hadiah pada ketenangan, melainkan pada engagement. Maka, tak heran orang yang tenang jarang muncul di permukaan, padahal mungkin merekalah yang punya suara paling penting. Karena itu, menjadi tenang di era ini adalah bentuk perlawanan, penolakan terhadap hasutan, ketidaktertarikan pada distraksi, dan keteguhan untuk memilih respons, bukan reaksi. Tapi, bagaimana jika kamu sudah lama mencoba mengendalikan emosi, namun tak kunjung damai? Mungkin saatnya mengevaluasi. Jangan-jangan kamu bukan mengendalikan, tapi menahan. Kamu pikir kamu tenang, tapi malam hari sulit tidur, mudah lelah, tersinggung pada hal kecil, atau merasa hampa. Itu bukan ketenangan, melainkan kehilangan koneksi dengan dirimu sendiri. Kamu terlalu sering mengabaikan apa yang kamu rasakan, hingga tak tahu lagi apakah kamu marah atau hanya merasa harus kuat. Ketenangan sejati bukan berarti tak merasa, tapi tahu apa yang kamu rasakan, mendengarkannya, mengolahnya, dan mengekspresikannya dengan cara yang tepat, pada waktu yang bijak, kepada orang yang layak. Itu adalah proses, lambat, kadang menyakitkan, tapi menyembuhkan. Hari ini, mungkin kamu masih belajar mengenali emosimu, menahan kata yang tak perlu, atau melatih keberanian untuk jujur pada perasaanmu. Apapun itu, izinkan dirimu tak harus sempurna. Mengendalikan emosi bukan pencapaian, melainkan perjalanan. Jika besok kamu gagal lagi, tak apa. Jika kamu sempat meledak, minta maaf, tapi jangan berhenti. Kamu sedang membentuk kemampuan langka, tetap waras di dunia yang terus memicu kegaduhan. Dan mungkin, dari ketenanganmu, dunia akan mulai belajar. Kendali uang, disiplin finansial adalah kebebasan yang ditunda. Poin ketiga, kelola uangmu dengan bijak dan rencanakan keuanganmu. Kita sering mengira bahwa kendali atas uang hanya soal angka, laporan keuangan, atau grafik investasi. Namun, semakin jauh kita melangkah, semakin jelas. Uang bukan hanya soal dompet, tapi juga keseimbangan batin. Ada orang yang gajinya naik, tapi kecemasannya justru membesar. Ada yang baru melunasi cicilan besar, tapi seminggu kemudian sudah membuat utang baru. Ada pula yang merasa bersalah setiap kali membelanjakan uang untuk diri sendiri, seolah hidup damai adalah sesuatu yang tak pantas dinikmati. Mengapa banyak orang yang tampak mampu secara finansial tetap merasa kurang, cemas, atau tak yakin? Mungkin karena kita salah memahami uang. Kita pikir uang adalah tujuan, padahal ia hanya cermin. Ia tak pernah menipu, hanya memperbesar bayangan kita. Ia tak menciptakan karakter, hanya menunjukkan apa yang sudah ada. Ketika seseorang merasa tak aman secara emosional, ia akan menggenggam uang terlalu erat. Ketika seseorang menyimpan luka tentang harga diri, ia akan menghamburkan uang untuk membuktikan sesuatu. Dan ketika seseorang tak bisa mengendalikan pikiran, uang menjadi pelampiasan impulsif, berbelanja untuk meredam kesepian atau membayar pelarian sesaat dari stres. Mengelola uang bukan sekadar menabung atau berhemat, melainkan latihan penguasaan diri. Setiap keputusan keuangan adalah keputusan batin tentang apa yang kita hargai, apa yang kita takuti, dan apa yang ingin kita buktikan. Kita hidup dalam sistem yang mendorong konsumsi. Bahkan ketenangan kini dijual sebagai produk, self-care dalam bentuk skincare mahal, healing dalam bentuk liburan mewah. Gaya hidup bukan lagi pilihan, melainkan tekanan sosial. Kita terus dibisiki bahwa untuk berharga, kita harus terlihat memiliki. Untuk sukses, kita harus bisa memamerkan. Tapi, benarkah itu makna hidup? Ketika kita menjadikan uang sebagai tolok ukur nilai diri, kita meletakkan makna hidup pada sesuatu yang bisa hilang kapan saja. Saat uang lenyap karena krisis, musibah, atau perubahan tak terduga, makna hidup itu ikut runtuh. Itulah mengapa banyak orang yang tampak sukses secara materi tetap merasa hampa. Uang tak pernah dirancang untuk memberi makna. Ia hanya alat, kendaraan. Arah perjalanan tetap ditentukan oleh siapa yang memegang setir. Kadang, kecemasan terhadap uang bukan karena kurangan, melainkan karena keyakinan bahwa sadar bahwa kita tak cukup layak,
bahwa ketenangan adalah hadiah yang tak pantas kita terima. Inilah mengapa ada yang menjadi impulsif saat stres, berbelanja berlebihan, membeli barang tak perlu, atau menolak menabung meski mampu. Secara logika, tindakan itu salah, tapi di level bawah sadar, itu adalah upaya untuk merasa berharga atau terkontrol. Pola ini sering berulang. Ada yang tumbuh dari keluarga berkekurangan, menyaksikan orang tua bertengkar karena uang, atau merasa malu karena tak bisa mengikuti standar teman. Saat dewasa, uang menjadi simbol keadilan pribadi, tapi luka itu sering belum sembuh. Uang hanya perban sementara, bukan penyembuh. Ada pula yang dibesarkan dengan ekspektasi tinggi, kesuksesan diukur dari rumah besar, mobil mewah, atau gaya hidup mewah. Jika belum tercapai, mereka merasa gagal. Jika sudah tercapai, mereka tetap kosong. Ini menciptakan kegelisahan kolektif. Orang bekerja keras, mengejar penghasilan, menaikkan gaya hidup, tapi tetap merasa tak punya. Kebutuhannya bukan uang, melainkan makna, dan makna tak bisa dibeli. Coba refleksikan, saat mendapat bonus besar, apakah kamu merasa damai karena punya cadangan, atau langsung ingin berbelanja untuk merayakan? Saat sedih atau stres, apakah kamu membuka aplikasi investasi atau e-commerce? Jawaban atas pertanyaan ini sering menunjukkan pola batin kita. Apakah kita mengelola uang sebagai alat atau sebagai pengganti emosi yang tak terselesaikan? Mengendalikan uang bukan berarti pelit atau anti hiburan, melainkan soal kesadaran. Kesadaran atas nilai yang kita jaga, emosi yang sedang bermain, dan tujuan yang lebih besar dari sekadar saldo rekening. Kecemasan keuangan sering bukan karena kurang penghasilan, melainkan karena tak ada sistem. Banyak yang tak punya dana darurat, tak menetapkan batas pengeluaran, atau tak mengatur rasio tabungan dan investasi. Tanpa sistem, uang akan selalu menang, memimpin, bukan dipimpin. Kita akan terombang-ambing oleh godaan, diskon, atau tekanan gaya hidup. Maka, kita butuh sistem dan ketegasan. Sistem bisa dimulai dari hal sederhana. Tentukan rasio alokasi, misalnya 50% kebutuhan, 30% keinginan, 20% investasi. Pisahkan rekening untuk kebutuhan dan tabungan, siapkan dana darurat 3-6 bulan biaya hidup, dan batasi hutang konsumtif hingga maksimal 30% penghasilan. Ketegasan berasal dari penguasaan diri, menunda belanja 24 jam, membuat daftar belanja, atau berdiskusi dengan pasangan sebelum keputusan besar. Jangan biarkan uang, yang seharusnya menjadi pelindung, malah menjadi sumber konflik, baik dalam hubungan maupun batin. Kita juga perlu jujur, kadang kita membeli bukan karena butuh, melainkan karena kosong. Kita merasa malu melihat orang lain lebih kaya, meski itu tak berdampak langsung. Kita mengejar pengakuan, bukan kenyamanan. Dari kejujuran ini, kesadaran tumbuh. Dari kesadaran, lahir keputusan. Dan dari keputusan konsisten, lahir ketenangan finansial. Ini bukan hanya soal menabung atau investasi, melainkan mendidik pikiran dan batin agar uang menjadi pelayan, bukan tuan. Ketika kita bisa berdiri tegak tanpa bergantung pada kekayaan, saat itulah kekayaan sejati tumbuh dari dalam. Kita tak perlu kaya raya untuk merasa cukup, tapi kita harus cukup tenang untuk merasa kaya, dalam kendali, makna, dan arah hidup yang jernih. Uang akan datang dan pergi, tapi ketenangan batin dari kebijaksanaan tak akan bisa dicuri oleh krisis atau perubahan zaman. Tanyakan pada dirimu, apakah uang yang kamu kejar membawamu pulang ke batinmu, atau justru menjauhkanmu darinya? Kendali pikiran, latih fokus, hadapi gangguan. Poin keempat, latih pikiranmu untuk tetap fokus dan positif. Pikiran kita seperti ladang liar, subur, tapi jika tak diolah, bisa menjadi taman ketenangan atau belantara kecemasan. Yang menentukan arahnya bukan hanya kondisi luar, melainkan seberapa sering kita merawatnya. Pernahkah kamu merasa pikiran tak pernah diam, meski hari terasa biasa? Ribuan ide, komentar batin, kekhawatiran, dan kenangan silih berganti tanpa diundang. Saat ingin fokus, tiba-tiba memikirkan masa depan. Saat ingin tenang, kenangan lama muncul tanpa peringatan. Seolah kita penumpang, bukan pengemudi isi kepala kita sendiri. Pertanyaannya, siapa yang seharusnya berpikir di dalam kepala kita? Dan siapa yang mengambil alih saat kita tak sadar? Banyak orang tak pernah mempertanyakan ini. Mereka membiarkan pikiran seperti kota tanpa lampu lalu lintas. Kacau, macet,
tak berarah. Namun, dalam stukisme, pikiran adalah pusat kendali, bukan korban keadaan. Dari sisi biologis, pikiran kita cenderung lebih mudah memproses hal negatif, warisan evolusi agar nenek moyang kita waspada terhadap bahaya. Tapi, di zaman modern, yang mengejar kita bukan harimau, melainkan notifikasi, deadline, dan perbandingan sosial. Bias negatif ini membuat pikiran terseret ke lingkaran reaktif yang semakin dalam. Setiap hari, kita diserbu distraksi, berita buruk, tekanan sosial, dan kebisingan digital membuat pikiran jarang punya waktu untuk mengendap. Kita tahu cara menggunakan aplikasi, tapi tak diajarkan mematikan notifikasi internal. Kita tahu membaca berita, tapi tak dilatih membedakan pikiran yang layak dipercaya dan yang hanya gemar trauma atau tekanan sosial. Apakah ini salah teknologi? Sebagian. Tapi, juga salah sistem pendidikan yang lebih fokus mengisi kepala dengan hafalan ketimbang melatih refleksi. Kita diajarkan apa yang harus dipikirkan, bukan bagaimana berpikir. Kita tak pernah diajak duduk diam dan bertanya, apakah ini pikiranku, atau hanya suara masa lalu yang belum selesai? Ketenangan bukan dari menghindari tekanan, melainkan dari membangun kebiasaan mengelola respons batin terhadap tekanan. Studi psikologi menunjukkan bahwa kehadiran ponsel di meja, meski tak disentuh, sudah menyita sebagian atensi otak. Kita hidup dalam mode setengah sadar, fokus terpecah, pikiran mengembara. Saat ingin jernih, otak seperti browser dengan terlalu banyak tab terbuka, lambat, hang, tak responsif. Lalu, kita menyalahkan diri sendiri. Kenapa aku tak bisa fokus? Padahal, kita tak gagal, kita hanya tak pernah diajarkan menjaga ruang pikiran. Apa yang bisa dilakukan? Mulailah dari dasar, ciptakan ruang kosong dalam hati. Bukan untuk scrolling, tapi benar-benar kosong. 5 menit tanpa input, hanya duduk, bernapas, rasakan tubuh dan pikiran. Biarkan apapun yang muncul lalu lepaskan. Ini terdengar sederhana, tapi di era digital, 5 menit diam adalah perlawanan terhadap dunia yang terus menuntut perhatian. Lalu, latih single tasking, selesaikan satu hal sebelum pindah ke hal lain. Multitasking adalah mitos. Otak kita tak dirancang untuk itu. Setiap perpindahan fokus menghabiskan energi, membuat otak semakin lelah. Perhatikan sinyal bahwa pikiranmu perlu diatur ulang. Sulit tidur, kepala penuh, susah mengambil keputusan, mudah tersinggung, atau bingung membedakan overthinking dan intuisi. Saat suara dalam kepala terlalu ramai, intuisi menjadi sunyi. Kita tak lagi tahu mana dorongan batin sejati dan mana cemas yang menyamar. Di titik ini, kita perlu berhenti, bukan untuk kabur, tapi untuk membersihkan pusat kendali. Soal berpikir positif, banyak yang menyarankan, berpikirlah positif, tapi jarang yang menjelaskan caranya. Lebih jarang lagi yang menyadari bahwa berpikir positif bisa menjadi racun jika digunakan untuk menyangkal luka. Pikiran tak bisa dipaksa ceria saat hati berdarah. Emosi negatif juga perlu ruang, bukan untuk dituruti, tapi untuk dipahami, karena di balik rasa sakit ada pesan yang tertahan. Berpikir positif yang sehat bukan menghindari rasa takut, melainkan menatapnya dan berkata, "Aku tetap bergerak meski takut." Itu adalah kekuatan niat, bukan ilusi semangat palsu. Banyak tradisi spiritual mengajarkan bahwa pikiran adalah energi, doa, niat, dan vibrasi batin bisa mengundang realitas yang selaras. Secara rasional, niat kuat memengaruhi tindakan, dan tindakanlah yang membentuk realitas. Bagaimana membedakan niat sejati dan keinginan ilusi? Perhatikan konsistensinya. Niat sejati tetap hidup meski rencana gagal, keinginan ilusi luntur saat rintangan datang. Niat sejati tenang, tak terburu-buru, diam tapi terus bergerak. Terakhir, renungkan. Jika kamu tak mengendalikan pikiranmu, siapa yang berpikir di kepalamu? Mungkin suara masa lalu, trauma, pola lama, atau luka yang belum pulih. Mungkin suara masyarakat, standar kesuksesan yang tak kamu setujui tapi terlanjur kamu jalani. Mungkin suara internalisasi, norma yang melebur menjadi batin, padahal bukan milikmu. Pikiranmu seperti rumah yang ditinggali banyak suara, tapi kamu lupa siapa tuan rumahnya. Tugasmu bukan mengusir semua suara, melainkan memilah. Suara mana yang pantas memimpin, mana yang harus dihormati tapi tak diikuti, dan mana yang hanya gemal luka lama.
Latihan fokus bukan mengosongkan pikiran, melainkan menciptakan pusat kendali, tempat kamu bisa melihat lalu lintas pikiranmu dan berkata, "Ini bukan aku, ini hanya suara." Kendalikan pikiran bukan dengan kekerasan, melainkan dengan pengenalan, kebiasaan, dan kasih sayang pada diri sendiri. Pikiran yang tak dikenali akan menyeret hidup ke arah yang tak kamu inginkan. Tapi pikiran yang dipahami akan menjadi alat, bukan penjara. Pikiran bukan musuh, melainkan taman yang menunggu dirawat. Jika kita hadir, diam, dan menanam yang baik, ketenangan akan tumbuh, tak instan, tapi nyata. Untuk pertama kalinya, kamu mungkin akan merasa benar-benar ada di dalam dirimu sendiri. Tenang, fokus, siaga tanpa perlu berteriak, cukup hadir dan tahu arah. Kesimpulan, mungkin tak banyak yang siap saat hidup mengarahkan kita pada pertanyaan paling jujur. Sudahkah kita benar-benar mengendalikan hidup kita? Atau hanya terbiasa membuatnya tanpa terkendali? Kita telah membahas memilih kata dengan sadar, menjaga emosi tetap stabil, mengelola uang dengan bijak, dan melatih pikiran agar jernih dan fokus. Tapi, ini bukan sekadar keterampilan teknis. Semuanya terhubung seperti sistem saraf kehidupan batin. Jika satu bagian lemah, yang lain ikut terganggu. Mengendalikan diri bukan tentang menciptakan versi sempurna dari diri kita. Menuntut kesempurnaan justru membangun penjara halus. Banyak orang jatuh bukan karena tak berusaha, melainkan karena lelah menahan ekspektasi yang tak manusiawi. Dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk menjadi manusia utuh, sadar akan diri, mampu memilih, dan menerima batas kemanusiaan dengan kebijaksanaan. Kebebasan sejati bukan soal situasi luar, melainkan bagaimana kita menanggapi dari dalam. Namun, ada paradoks. Ketika kita berhasil mengendalikan kata, emosi, uang, dan pikiran, kita bisa merasa hampa. Apalagi yang tersisa? Banyak. Justru saat itu kita mulai merasakan hidup, bukan sekadar bertahan. Kita berbicara karena ada makna, bukan kegelisahan. Kita menggunakan uang untuk menghidupkan nilai, bukan menutup kekosongan. Kita berpikir dengan arah, bukan berputar dalam kecemasan. Tapi, ini hanya mungkin jika kendali disertai penerimaan. Tanpa penerimaan, kendali menjadi represi, dan represi adalah ladang subur kehancuran batin. Coba perhatikan, banyak figur publik yang tampak kuat dan bijak jatuh karena satu celah yang tak terlatih. Mungkin mereka kuat menahan amarah, tapi lemah mengelola kesepian. Mungkin cermat soal uang, tapi tersesat dalam pikiran. Ini soal keseimbangan. Bagaimana menjaganya? Dengan refleksi harian. 5 menit setiap pagi atau malam untuk bertanya, apa yang aku ucapkan hari ini? Apakah mencerminkan diriku? Mengapa aku gelisah? Emosi apa yang kuabaikan? Keputusan keuangan apa yang kuambil? Dan mengapa? Apa isi pikiranku yang dominan? Apakah membangun atau menjatuhkan? Kebiasaan kecil ini menumbuhkan kesadaran, dan dari kesadaran lahir kendali sejati, bukan dari paksaan. Namun, sistem sosial modern sering menganggap refleksi tak produktif. Pendidikan jarang mengajarkan pengelolaan batin. Ekonomi mendorong konsumsi, bukan kesadaran. Media menyoroti pencapaian luar, bukan kejernihan dalam. Kita hidup dalam budaya yang mengajarkan mengejar kekuasaan eksternal, jabatan, pengaruh, aset, tapi sedikit membekali kita untuk menguasai kekuasaan dalam kata, emosi, uang, pikiran. Mengapa? Karena individu yang mengendalikan dirinya terlalu mandiri untuk diarahkan, terlalu sadar untuk ditipu iklan, terlalu reflektif untuk terjerat opini. Tak heran banyak yang merasa kosong, punya segalanya, tapi tetap tak cukup. Itu bukan karena kurang pencapaian, melainkan kurang keselarasan antara niat, tindakan, dan batin. Jika tak harmoni, hidup akan terus terasa tak beres, meski tampak baik dari luar. Saat kamu bertanya dalam hati, mengapa aku ingin menyerah setiap malam? Itu bukan kelemahan, melainkan panggilan untuk kembali, berhenti hidup dengan autopilot dan mulai menghidupkan kesadaran. Pertanyaan terakhir, apa yang akan kamu lakukan dengan kesadaran itu? Kendali bukan tujuan akhir, melainkan jembatan, menuju hidup yang lebih utuh, sadar, ringan, dan bermakna. Kita tak menciptakan versi sempurna, melainkan versi yang sadar, yang bisa diam saat marah, menahan kata saat tergoda, mengelola uang dengan arah, dan mengamati pikiran tanpa larut.
Kendali sejati bukan tentang menjadi tak tergoyahkan, melainkan menjadi manusia yang tahu kapan menggenggam dan kapan melepaskan.